Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, kita sering menganggap bahwa ibadah adalah sesuatu yang diminta oleh Allah, diminta. Padahal Allah mewajibkan, bukan berarti Allah butuh ibadah kita, ya kan? Di seluruh semesta ini tidak ada yang beribadah juga, buat Allah semuanya nggak masalah, gitu kan? Nah, jadi untuk apa ibadah itu? Ibadah itu untuk memberikan celupan kepada kehidupan kita, sibgoh. Supaya apa? Supaya kita memiliki karakter. Untuk apa? Supaya kita baik dalam bergaul, baik dengan sesama maupun dengan semesta. Bergaul dengan air, dengan api, dengan tanaman, dengan tanah. Itu betul-betul hasil dari karakter yang diciptakan atau yang terbentuk dari ibadah-ibadah kita. Ada dua sisi yang sering sekali mewarnai kehidupan kita. Sisi akhirat, kita anggap ibadah kita untuk bekal di akhirat. Sisi dunia, kita anggap ibadah kita sebagai alat untuk memenuhi hawa nafsu kita. Ingin cepat hutang, baca anu, sholat anu, kan itu ya. Ini dari sisi dunia. Ingin dapat jodoh, duda ingin dapat jodoh, maca ieu, ya Allah. Bukan. Ibadah itu membentuk karakter, bukan untuk kepentingan hawa nafsu. Justru sebaliknya, ibadah untuk mengawal dan memimpin hawa nafsu kita. Itu ibadah. Apakah benar karena ibadah seorang suami akan mendapatkan kebahagiaan dari istrinya? Bahkan istri, suami bagi pasangannya itu bukan alat kebahagiaan, bukan alat kebahagiaan, tetapi salah satu sarana untuk melengkapi pembentukan karakter kita. Tahun 2012 saya punya teman konsultasi, dia bu capek oleh istrinya yang cerewet, cangkel. Ustaz, mun bisa mah tuker tambah lah, cenah gitu. Pengen dituker istrinya. Saya bilang jangan. Atuh tadlah capek cenah gitu kan. Dia letih dengan istrinya yang cerewet. Hidup itu bukan untuk rileks. Bahkan letih juga alat atau sarana untuk membangun karakter kita. Saya katakan sabar. Cerewetnya istri yang luar biasa ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan ente. Saya bilang gitu karena ini teman kan. Manfaat belah manana cenah, pokoknya nikmati. Usahakan bisa menjadi bijaksana karena istri yang cerewet ini. Tapi Ustaz capek Ustaz. Udah, ceritanya sekarang ini periode kedua. Kemarin periode pertama dia jadi anggota DPR RI. Pas kemarin musim demo, dia kebetulan ada di Bandung. Nggak tahu ada di Bandung, nggak tahu kabur ke Bandung. Musim demo kemarin dia datang, ketemu saya, ngopi bareng. Saya tanya, gimana istrinya masih cerewet? Alah Ustadz, cina udah. Gimana sidang-sidang di gedung DPR? Seru tuh. Fasad, saling hujat, saling serang untuk mempertahankan argumen, kan itu ya. Dimarah, digebrak meja dan lain sebagainya. Atuh keeng, saya bilang begitu kan. Atuh menyeramkan gedung DPR ya. Di ruang-ruang sidang kalau sedang sidang
berdiskusi itu seru cenah. Terus saya tanya, gimana orang-orang yang dalam sidang itu, menakutkan tidak? Ketika dia ngegebrak meja, ada orang yang dari timur, ada orang dari utara, dari mana, kan banyak kan, sambil gebrak-gebrak meja untuk mengedepankan argumennya. Apa dia bilang? Saya bisa senyum. Kenapa bisa senyum? Galaknya mereka tidak lebih galak dari istri saya. Istri adalah traders yang membuat dia menjadi kuat. Sepakat? Itu. Jadi tidak ada yang buruk dalam hidup ini, tidak ada. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya, termasuk ibadah. Rugi. Wal asri innal insana lafi, semua kita rugi kalau kita tidak memanfaatkan semua. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kalau kita tidak memanfaatkan semua untuk membangun iman dan untuk membangun kesolehan. Betul? Rugi. Punya suami galak, hanya mengeluh, aduh kumanya, rugi. Mending bangun keimanan, nyuhun ya Allah, Engkau dahulukan, Engkau awalkan kehadiran neraka di rumah ini, mudah-mudahan saya tidak mendapatkan neraka lagi. Iman itu namanya. Terus suami galak sehingga gitu untuk amal solehnya, ya Allah bersyukur mereka yang miskin, yang suaminya semua baik, masya Allah, kan gitu ya. Semua bisa bermanfaat, nggak ada yang tidak bermanfaat. Gini Bu, Ibu punya teman atau siapa sajalah pembohong? Ada? Oke. Apa yang harus kita lakukan terhadap pembohong? Dengarkan, percaya atau tidak, beres. Urusan bohong dia urusan siapa? Urusan Allah, beres kan? Pusing tuh kudu bohong. Suatu saat ada pemimpin pembohong, saya hanya senyum aja, dusta. Sudah ya Allah, mangga anugerahkan hidayah kepada dia, pemimpin pembohong itu, mangga ya Allah berikan kepadanya hidayah. Kalau tidak, singengal maut, beres tas. Enggak teriweuh gitu kan. Apalagi Pak, buat kita Pak, tos Pak, jangan ngarurudet diri, ya kan? Udah. Itu. Gini, ini juga harus difahami. Banyak nggak sih suami pembohong? Hei, ibu yang di belakang nggak bersuara. Banyak nggak suami berbohong? Banyak. Ada nggak laki-laki yang dididik bohong oleh orang tuanya? Nggak ada. Jadi sejak kapan laki-laki berbohong? Sanggeus kawin jeung maneh. Iya, saya berdiri setelah menikah dengan istrinya, iya kan? Dia jadi pembohong. Padahal masya Allah, untuk apa sih suami berbohong? Dia tidak menemukan kata bijak, ya. Dia tidak menemukan kata bijak. Akhirnya apa yang terjadi? Berbohong. Untuk apa bohong? Membahagiakan istri. Tolong hargai kebohongan suami. Nah, gitu atuh, beresnya moal riweuh lah. Papa, mama gelis tuh, cantik, guys, percaya udah meskipun bapak namulek gitu nanon, udah percaya, udah beres. Jadi ibadah dan semua yang terjadi Allah anugerahkan untuk apa? Untuk membangun karakter kita. Apa yang dibangun? Kesehatan hati. Karena kita tahu yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta, orang-orang, anak-anak, tidak ada gunanya kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Hanya itu yang Allah minta, karakter untuk menjaga jiwa kita agar tetap sehat, kemudian kita kembalikan kepada Allah dalam keadaan tetap sehat. Itu bukan untuk senang-senang hidup teh. Dan kalau sudah sehat akan senang dengan sendirinya, kan itu. Jangan minta kesenangan, kebahagiaan dari orang lain, tapi senangkan dan bahagiakan kita oleh kebersihan hati kita sendiri. So, kalau sudah bersih hati, suami pulang subuh udah mulai curiga, nuhun akang jadi ngebangunin aku tahajud, nuhun ya jadi bisa tahajud nih, beres. Gara-gara dia pulang menjelang subuh, akang jangan dulu tidur, nanti subuhnya kebablasan, ngopi heula. Taya nganggo gula beureum, gula bodas, sianida, mangga.
teu kudu jadi riweuh gitu kan, tidak usah jadi pusing. Dan tidak akan pusing orang yang hatinya bahagia mah. Ibu punya menantu pika sebelen, mungkin ibu yang hatinya sehat dia akan menganggap, ya Allah engkau berikan kepada saya pelatih satu lagi untuk saya bijaksana. Beres? Moal lieur, moal ya kram, itu yang hatinya tidak sehat pasti kenyed-kenyed dia kan. Kalau hatinya sehat akan tenang. Suatu saat mobil saya dipakai oleh menantu, sudah lama janjinya sebentar, terus masalah deh ngegores. Saya bicara, ya Allah nuhun, menantu saya akan membagikan uang kepada montir. Beres? Aman tuh? Mantes teu kudu jadi riweuh. Suatu saat istri saya melihat saya ngobrol berdua dengan seorang wanita di bari ngopi. Istri saya lihat, dia samperin saya kan. Pas sudah ketemu saya, duduk aja di sebelah saya. Umi, nepangkeun ya yang konsultasi. Udah gitu, pulang lah. Istri saya bareng pulang sama saya. Sampai di rumah, kenapa Pak? Padahal gelis Pak, candak Pak. Gitu. Iya, dia sudah terlatih. Bukan terlatih sayanya ngaco, tapi dia latih dirinya untuk tidak merasa takut untuk kehilangan dunia. Iya kan? Sok dah ibu teh bukan tidak mau dimadu, tapi takut kehilangan kan itu. Kehilangan rizki yang biasanya dikasih 10, ini dapat 5 misalnya kan gitu. Kehilangan waktu, kehilangan kesempatan. Bahkan ya Allah, ternyata nyandung teh siksaan buat laki-laki dan berkah buat perempuan. Kenapa? Karena dengan nyandung, perempuan bisa merawat suaminya kalau stroke raramean. Dan kita Pak, kita kalau kita beristri 4 sok tek-tek tah ceuli. Kalau beristri 4 Pak, kira-kira sempat nggak kita silaturahim? Sempat nggak? Seminggu teh 7 hari loh. Istri saya 4, ada 3 hari saja. Sempet nggak saya silaturahim? Mual tiap hari halo we dinas kan itu. Benar tuh. Jadi saya tidak mau kehilangan kesempatan silaturahim. Biar istri 1 tapi ada 1000 sahabat, betul? Daripada istri 4 sahabat bahaya kan? Itu pikirannya sederhana sekali. Karena itu wa in khiftum alla ta'dilu, apabila kamu tidak sanggup berbuat adil, itu adil bukan kepada istri ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, bukan. Tapi adil memperlakukan diri dalam rangka membangun karakter. Kalau istrinya 4 dan kita masih bisa silaturahim, masih bisa menjadi bijaksana, maka kita akan jadi hebat. Itu pulangkan kita kepada Allah dalam keadaan hati yang sehat. Terus apa sih penyakit hati? Satu saja dululah di antara sekian banyak penyakit hati. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka untuk orang-orang yang mencela dan mengupat. Iya kan? Mencela itu penyakit hati. Ningali batur, beunghar, curiga. Wah, maunya pegawai negeri bisa kabuli BMW 4 rumah 4 lantai. Duit di mana mun lain korupsi teh mencela. Siapa tahu nyegik bener tuh. Jeung nuduh korupsi segala. So, siapa tahu, ayo. Itu. Atau mungkin warisan ya. Banyak hal. Kita suka main mencela saja begitu. Ya Allah, janganlah. Capek, Bu. Ibu mencela suami pernah? sering cenaki. Mencela suami pernah. Gini aja lah, pernah menasehati suami? Pernah cenah. Berubah jadi baik? Tidak. Pernah marah sama suami? Berubah jadi baik? Udah, jangan dinasehati, jangan dimarah, antepkeun. Biarkan Allah yang memberikan hidayahnya, beres. Iya kan? Tapi dah Ustaz, suami saya selingkuh, doakan sing salamet.
cenah pae cenah. Doakan sing salamet. Udah. Nanti teh Ibu hari laki-laki mah khusyuk mendengarkan. Kalau perempuan langsung berpersepsi, ngomentaran kan itu ya. Kalau laki-laki mah aman. Itu. Mama kenapa nggak marah papa selingkuh? Buat apa marah? Sok we papa mah. Papa sama si Neng itu mangga reka neraka duaan mah, go to hell. Iya kan? Mama mah jeung barudak rek ka surga, titik. Jangan menularkan kesalahan papa ke mama yang membuat mama jadi salah karena marah. Mual ambek, mual katepaan dosa. Beres? Yes, gitu. Jadi terserah suami mau gimana, anak mau gimana. Saya mengambil analogi dari sholat. Ketika imam salah, apa yang dilakukan makmum? Laki-laki mengucapkan subhanallah, perempuan keprok. Bukan tepuk tangan, keprok. Untuk tepuk tangan, ya, bukan. Kade salah deh. Jadi ketika imam salah, perempuan keprok. Kenapa perempuan cukup keprok? Karena suaranya aurat ya. Ayanu suara, subhanallah, ayanu gitu. Suara perempuan juga. Oke, betul suaranya aurat. Tapi bukan hanya itu. Kenapa? Karena perempuan kalau diizinkan mengucapkan subhanallah, recet. Hei subhanallah, hei imam gelo, subhanallah, imam torek, subhanallah. Terus turun. Kalau laki-laki kan cukup di sini, subhanallah, beres kan? Tuh. Artinya apa? Artinya makmum boleh memperbaiki imam. Hanya caranya perempuan jangan memperbaiki imam dalam rumah tangga dengan suara, memperbaiki anak-anak dengan suara, cukup dengan sikap. Kalau makmum salah, boleh imam memperbaiki makmum? Halo? Boleh tidak? Makmum salah, imam di depan, boleh nggak imam memperbaiki makmum? Tidak. Waladolin, imam teu amin, boleh teu Malik? Amin atulah. Teu mungkin. Terus apa yang harus dilakukan imam supaya makmumnya betul? Jadilah imam yang fasih bacaannya. Jadilah imam yang berakhlak mulia. Jadilah imam yang mengagumkan. Insya Allah makmum ikut, betul? Itu imam. Saya sholat di sebuah masjid waktu maghrib atau isya lah, saya lupa di perjalanan. Pas berdiri di depan imamnya saya kenal. Dengan si borokokok nu jadi imam, saya tahu akhlaknya, kelakuannya, hanya memang dia apal Quran gitu kan. Saya tahu itu. Waduh, ya. Udah, dia baca ayat-ayat Quran rada panjang. Capek tuh. Jeung panjang-panjang teuing deui. Cik atunya nu paronok we salat cangkel padahal rada panjang. Waktu saya sholat di Masjidil Haram, imam masjidnya Sudais. Oh, saya suka itu. Saya dengar ayat yang dibacanya panjang, tapi betah. Karena imamnya mengagumkan, maka makmum merasa betah. Tapi kalau imamnya pika sebelen, makmum betah tidak? Saya ambil analogi itu ke dalam rumah. Dari sejak akad nikah sampai hari ini, saya tidak pernah memperbaiki istri saya. Tara nganasehatan diantap we. Tidak pernah menasehati anak saya. Bahkan punten, kata Rasulullah, anak yang tidak sholat umur 7 tahun tepukkan itu ya, pukul. Saya tidak nyuruh anak saya sholat. Sarolat we sampai sekarang. Saya hanya berusaha menjadi imam yang mengagumkan. Tapi saya tidak bisa mengagumkan. Ya sudah, kalau tidak bisa menjadi imam yang mengagumkan, paling tidak saya menjadi imam yang selalu mendoakan anak saya, istri saya.
Tapi nggak bisa juga, bisa itu diijabah. Ya sudah, saya jadi imam, nu jadi contoh lah, kan itu. Sudah beres, jadi contoh mah gampang. Jadi imam yang katingali oleh anak-anak, oleh istri, beres. Nggak perlu saya memperbaiki istri saya. Umi ya, ari uwih timana teh, jangan lewat maghrib perempuan mah. Antepkeun we mau tengah malam mau subuh kumadinya. Tapi karena sayanya menjadi laki-laki yang dirindukan, dia tidak pernah pulang sampai terlalu sore. Kenapa? Karena sono. Eta. Tapi mun suami napi kasebeleun, kira-kira betah nggak istri di rumah? Pas mau pulang teh balik ulahnya si Rudat, ayah bu Rudat teh seta, aduh pulang langsung ke kamar mandi langsung ngagoler we teu betah. Itu jadi ternyata sholat adalah perjalanan kegiatan yang memberikan kepada kita pelatihan dan banyak analogi, iya kan? Ternyata hadirin betul, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Zikir itu apa? Mengingat apa yang diingat? Semua. Saya ngobrol sama ibu, saya hati-hati ngobrol teh. Saya tidak mau menyinggung perasaan ibu. Saya tidak mau membuat ibu jadi cilepeung. Ada kan obrolan yang membuat orang jadi cilepeung? Ada. Pokoknya saya ingin membuat obrolan saya bermanfaat. Itu zikir bukan? Itu zikir. Saya mengambil handphone, hati-hati pisan, simpan di sisi. Hati-hati, saya menghindarkan handphone ini jatuh. Itu zikir bukan? Zikir. Zikir itu kehati-hatian lillahi ta'ala, karena Allah. Ibu mau ngobrol sama suami, hati-hati pisan, jangan sampai jadi salah, kan itu. Sebanyak istri yang membuat dirinya masuk neraka dan suaminya tersiksa. Papa mau minum apa? Terserah mama, yang betul. Kumaha mamah meh gampang. Bener, lalaki teh sing tegas. Mau jeruk kopi? Ya udah jeruk we lah. Mun dimake we lah, mun disiga nu enggak mau. Nu bener sing tegas, jeruk kopi. Tadi jeruk tuh. Serba salah. Perempuan mah rudet. Nah, itu perempuan yang tidak zikir. Kalau zikir dia akan hati-hati. Ya kan? Orang-orang yang berhati-hati karena Allah, kira-kira hirupna tentram tidak? Tidak akan ada pipasean. Ketika saya marah sama istri saya, kesel sama istri saya, pengen nyekek, saya zikir. Dia ciptaan Allah, Allah yang membuat dia, Allah yang menafkahi dia. Tidak boleh saya marah, saya tahan amarah saya. Bagaimana menahan amarah? Masya Allah, saya tahan marah saya karena saya tidak mau pas marah, pas maut, atau sayanya atau dianya yang meninggalkan, gitu. Itu zikir. Ada api di hati, siram oleh air. Apa airnya? Sodakoh. Jadi kalau saya kesal sama istri saya transfer uang pada istri saya. Tiis beres. Salah kina eta. Itu. Ya sudah, kenapa saya lakukan itu? Untuk mendinginkan hati. Oh, ternyata sodakoh itu menyehatkan hati. Ya sudah, saya dinginkan. Sudah tidak ada lagi marah. Itu zikir, Bang. Jadi zikir itu bukan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, subhanallah, bukan hanya itu ya. Tapi dari situ saya berzikir. Pas mau keluar rumah, wah hujan, saya tahu sedikit saya kena hujan, saya langsung flu, saya langsung cari jas hujan atau payung. Itu zikir untuk menjaga kesehatan. Istri saya ciptaan Allah, Allah serius menciptakan istri saya. Allah jaga kesehatan, kebaikan, kecantikan istri saya. Saya jaga istri saya. Itu zikir. Siapa yang menafkahi ibu? Allah. Serius Allah memberi nafkah kepada ibu? Serius, melalui tangan suami. Kalau suami nggak serius ngasih nafkah ke istrinya, kira-kira suami ditakol kusaha?
takol ku Allah. Harus serius, Pak. Meskipun sudah berusia tua, itu juga yang membuat alasan saya tidak mau nikah dua. Bisi panjang umur. Iya. Umur saya 90 tahun, kira-kira masih wajib kilir tuh? Wajib. Istri saya di Ciberem, istri kedua di Cicahem. Umur 80, terus eueuh nu nganter lieur teu. Tetap kilir wajib. Kita cicing mana pager. Abah kemana? Yang Cicahem. Naon kilir. Cek barudak teh. Udah Abah, saya anter. Oh, nuhun diantar kan? Saya disupiran oleh anak muda. Itu perjalanan Ciberem Cicahem cangkel tuh buat aki-aki. Cangkel pisan, pegel, sakit badan, nyeri awak. Sampai di Cicahem saya mendapatkan hadiah seorang istri yang saya kunjungi. Itu cantik pisan atau sami jeung nu di Ciberem? Sami nini kan itu ya. Puguh teu alaeunana, geus teu puguh, geus dijembel ngajepret kan ya. Iya kan? Terus jang naon dua kacapek-capek, bener teu? Itu pikiran saya. Sudah. Jadi mari kita bangun kebaikan dan buang sesuatu yang buruk yang bisa membuat kita tidak berkesempatan untuk menata jiwa kita, untuk membuat karakter kita bijaksana. Itu dibuat. Apa penyakit yang ada? Humazatil lumazah, mencela dan mengupat. Orang yang mencela tentram tidak? Capek. Orang yang mengupat capek tidak? Laki-laki mah nggak pernah ya mengupat ya, jarang lah laki-laki mah. Ya, perempuan. Si etanya beki geulis we sigana operasi plastik dah. Aya we curigana teh. Padahal kan umurna teh geus 65. Sigana dirawat make naonnya eta, sigana operasi plastik dah buktina keresek beak. Iya, ada laki-laki mah nggak pernah ya ningali nu kasep. Ih, hebat euy. Ngerawat pisan. Paling gitu bahasana. Terus ngelihat istri juga, ya Allah, ya kurang gelis ya. Oke, saya kasih baju yang baru. Kan itu bahasa lalaki. Perempuan ngelihat suaminya, si kacau. Gitu bahasana teh. Dasar si borokokok. Dah, karasas ya. Itu begitu. Malah ketika suami nyenyak tidur, Bu, ibu teh ningali ka suami teh. Aing mah boga salaki kieu. Cung tuh make calada jero sare teh. Gitu, pokoknya komentar we. Kalau laki-laki kan nggak pernah gitu. Kalau istrinya menyenangkan, dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan pendamping yang luar biasa ini kan gitu. Lalaki tuh. Kalau nggak enakan istrinya ngadoan lagi ponok opat kata. Hirup kene. Ponok nggak panjang-panjang. Itu. Jadi Masya Allah, hadirin, hindarkan mencela dan mengupat. Siapa itu yang mencela dan mengupat itu? Alladzi jama'a malau wa'addadah. Dia yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Laki-laki matara mengumpulkan harta. Di sini siapa manusia yang paling miskin? Yang hayo we ningalian saldo bari anger ta eta. Atau terlalu banyak keinginan. Kalau laki-laki jarang. Kebahagiaan kita laki-laki kapan? Pada saat kita bisa memberi ya pada istri ya. Nih Bu, nah itu laki-laki bahagia. Istri mah bahagianya pada saat menghitung dan ayaan gitu kan gitu. Jama'a malau wa'adadah, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
Dianggapnya yahsyabu annama lahu akhlada, dia menganggap bahwa kebahagiaan dengan harta itu kekal abadi bahagianya. Ada pertanyaan teman saya, kenapa ya ada koruptor? Saya tidak menyalahkan koruptornya, saya menyalahkan dia tidak tahu tentang Rahman Rahimnya Allah. Terus kalau tahu dia akan jatuh cinta kepada Allah. Terus kalau sudah jatuh cinta kepada Allah, jangankan ngambil harta yang adanya di rumah pun diberikan kepada Allah melalui zakat, infak, sedekah. Jadi siapa orang yang korupsi itu? Mereka tidak kenal Allah, sehingga mereka mencintai uang. Mereka menganggap uang itu kekal akan memberikan kebahagiaan kepada dirinya, dan mereka tahu bahwa uang itu akan habis. Karena itu mereka kumpulkan uang itu. Kalau kita yang mencintai Allah, sudah tidak peduli dengan uang. Bahkan kenceleng lewat pun mas keluarin dompet, dilalapkan dompetnya teu asup keluarkan artosna sadayana. Kita mencintai Allah. Ya, jadi siapa yang korupsi itu, dia tidak mencintai Allah. Kenapa dia mencintai Allah? Dia tidak tahu Allah pengasih penyayang. Siapa yang marah sama suami ketika suaminya nyandung? Halo? Siapa? Istrinya. Kenapa dia marah? Dia tidak kenal Allah, dia tidak mencintai Allah. Kalau mencintai Allah, terus suaminya nikah lagi, dia akan katakan, terima kasih ya Allah, saya akan semakin khusyuk mencintaimu karena suami saya sudah dibagi-bagi. Beres? Mana yang lebih bahagia? Cinta siapa yang lebih membuat kita bahagia? Cinta kepada Allah atau cinta kepada suami? Cinta kepada Allah tidak mengundang rasa khawatir, takut ditinggal, takut pergi, takut hilang, nggak ada. Makin kita cintai Allah, kita akan makin tentram. Sampai la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada takut, tidak ada sedih lagi. Itu mencintai Allah. Tapi mencintai manusia di dunia ini, makin kasep, makin sieun leungit. Bener tuh? Mangkaning kan laki-laki banyak beki kadia teh bentukna beki puguh. Bener tuh? Beliau apal saya waktu kecil siga kumaha cileuppeungna. Sekarang beki puguh kan, makin puguh makin takut kehilangan. Betul? Dunia tah. Wa ma hayatud dunya illa mata'il gurur. Tidak ada kebahagiaan dunia ini kecuali kebahagiaan yang menipu. Konon kabarnya punya suami kasep membahagiakan, yahsyabu annama lahu akhlada. Dia anggap akan kekal bahagia dengan si kasep. Hei, makin kasep makin menyiksa kita karena takut kehilangan. Tapi kalau tu para ruguh rupa tu kasep itu makin menentramkan. Neng kamana si akang? Majalaya cenah. Tiraha tos 3 minggu telepon itu. Hoream jeung pareum diteleponna si akang. Ih bisi ku batur moal teu payu saya teh mah. Beres. Reug-reug atuh. Dunya istri makin cantik, makin capek. Indahnya wanita kapan? Saat senyum. Saat senyum, secantik apapun mun baeud barudat. Bener tuh? Saat senyum. Atau bentuknya apa ya? Seabstrak apapun, kalau senyum mah indah. Bener tuh? Indah. Nah, hari rumah tangga banyaknya senyum baeud. Baeud. Aya nu keur nyiksikan bawang senyum. Nggak ada. Baeud rumah tangga mah. Karena banyaknya baut, kira-kira wanita tuh banyaknya indah atau rudet? Rudet. Kalau wanita cantik, senyumnya berpengaruh untuk memberikan semangat kepada seluruh jiwanya. Kalau bautnya berpengaruh juga kepada seluruh jiwanya, kan itu? Istri cantik teh berpengaruh bautna teh. Nah, supaya tidak banyak mendapatkan pengaruh dari istri, cari istri nutup para ruguh rupa. Sampai akhirnya nanya, mama punten ini teh senyum baut, baut nyaho, oh sugan teh senyum, beres kan, aman, tenang.
tenang atau hirup sok. Jadi dunia tuh menipu. Gini, punya uang banyak sekarang, ibu punya uang tabungan 800 juta, tiis, bahagia tuh. Oke, sementara bahagia, ibu belikan satu buah mobil, itu makin terhormat tidak? Sepertinya makin terhormat. Gara-gara punya mobil, jadi harus ngumbah, harus nyerpis, harus merawat, harus parkir, harus bayar pajak dan lain sebagainya. Uang tidak membuat kita mulia. Dibelikan barang membuat kita lebih hina. Kita diinjak oleh mobil, betul? Sampai parkir aja hati-hati, sieun kagores, takut ada yang ngambil. Saya ingat mobil saya dulu odong-odong. Dulu waktu masih gagah-gagahna, mobil bagus tidak penting, nu penting urang kasep. Bener tuh? Da percuma mobil alus urang teu kasep. Oke. Itu kalem Om, kalem. Itu saya parkir, saya ingat sekali Om. Saya pengajian di Masjid Agung Bandung. Dulu Masjid Agung di depannya tuh jalan, bukan seperti sekarang kan. Saya parkir di depan masjid itu. Beres pengajian keluar, mobil hilang. Dan mobil saya nggak pernah ditutup kacanya. Hilang, lah kemana mobil? Udah pulang aja saya pakai bis kota. Seminggu kemudian saya ada perlu ke Palaguna, di seberang Masjid Agung waktu itu ada Palaguna ya. Ada Nusantara dulu mah, Palaguna. Saya ada perlu ke Palaguna. Masuk aja saya ke pertokoan itu. Sudah masuk ke Palaguna, pas keluar deh, saya lihat mobil saya ada. Itu aya mobil ditinggal itu daun-daunan segala, udah kotor dalamnya teh. Kepruk-kepruk pakai deui. Risau tidak waktu mobilnya pindah. Sigana teh ku tukang parkir teh pindahkeun jauh we. Gitu. Masya Allah, saya tidak takut. Dunia saat itu tidak menipu saya. Terus saya coba beli baru mobil. Pas saya beli baru mobil, parkir, wes beres dikunci teh tinggal di deui. Kasiksa. Artinya apa? Saya diinjak oleh mobil. Harta, apakah benar membuat kita bahagia? Di sini Bapak ada yang punya istri cantik, Pak. Saya yakin Bapak jadi budaknya istri itu. Sieun pisan, sieun dikitukeun, sieun dikiekeun, sampai Bapak pokoknya nggak mau tahu. Mama pengen ke Jogja. Istri suaminya teh, iya tuh mah tadinya pengen ke Jakarta, enggak, Jogja. Nurut tuh. Yang terjadi sekarang siapa yang banyak nurut? Suami nurut ke istri atau istri nurut ke suami? Doraka tah. Aslina doraka. Dayus itu teh. Dayus ya, dayus. Mah tuh mah. Keundangan masa pakai baju gitu, kata suami ke istrinya atau istri ke suaminya. Papa masa kan undangan pakai sarung, ini teh undangan gubernur, tahu mana pakai sarung? Gubernur orang menyunda ayeuna henteu ulah pakai sarung ngerakeun. Mah ganti, mah tuh malah capek lah, ganti. Tuh mah kalau mau pergi ganti, kalau nggak ganti geus rek sare. Kira-kira akhirnya ganti nggak? Ganti. Lalaki tah kecekek kurang. Sebaliknya istri, mamanya keundangan pakai baju gitu. Warga Jawa Barat, warga Bandung, henteu mama tuh. Itu undangan gubernur, mamanya pakai baju gitu. Geus hayu. Mah gentos, hayu. Mama mau pergi nggak? Kalau pergi hayu, kalau ganti henteu ah. Akhirnya pergi salin. Pergi teh salinnya. Suami hanya bisa mengurut dada di mobil. Aing mah boga pamajikan kaundangan pakai baju Persib. Anu ngurut sedih tuh. Ini makhluk terjajah geus Pak, Bapak mah asli masuk surga we geus lah. Kita teh terjajah, Masya Allah. Udah. Humazatil lumajah alladzi jama'a malahu wa adada yahshabu anna malahu akhlada hatta Kemudian setelah kita menganggap betul harta tahta wanita, bukan itu saja, bahkan wanita mah tidak digoda oleh yang lain-lain. Harta tahta laki-laki gitu tuh. Kami mah bukan penggoda ya. Enggak, laki-laki mah bukan penggoda. Nabi Adam kegoda enggak sama setan? Di surga. Kagoda tuh?
Tidak. Hawa anu kagoda teh. Terus Adam kagoda ku Hawa gitu. Jadilah Hawa anu teu ngagoda Adam gitu atuh. Ya kan? Ibu kalau mau bersolek keluar rumah jangan terlalu cantik Bu, karunya aki-aki gitulah. Bisi pas tinggal beleduk nabrak naon kan. Bahaya itu. Nah, jadi kita akan, kalau sudah begitu, orang yang memiliki penyakit jama' amal law adadah, apa yang akan terjadi? Kita akan dicampakkan ke khutamah, ya kan? Apa itu narullahil musodah? Api yang menyala-nyala, ngabebela, apinya besar. Dari mana datangnya api di khutamah itu? Tattali'u 'alal afidah, datangnya dari hati. Kebayang tuh, dari hati menyala-nyala api. Itu. Kalau saya menggambarkan khutamah itu siksa di dunia juga. Bukan hanya di akhirat neraka khutamah itu, tapi di dunia juga. Ibu pernah tersiksa di dunia oleh khutamah ini? Yang ibu terbakar panas, hati ngebebela, rudet, pernah? Gak usah jauh-jauh lah, belakangan ini ibu tiba-tiba kesel melihat anggota DPR joget-joget ya. Tulisannya di bawah, setelah kenaikan gaji anggota DPR joget-joget menyakiti hati rakyat. Padahal eta teh joget-joget dalam rangka sesudah sidang, penat, berat, capek, nyetel lagu jararoget, nggak ada hubungannya dengan kenaikan gaji. Di tag seperti itu langsung kita teh para ranas hatta tattali'u 'alal afidah, langsung dari hati kita muncul api, hareudang. Mahasiswa saya nanya sama saya, Pak, boleh nggak kami demo? Demo lah. Ada yang lain, nggak usah Pak, kita nggak usah demo. Nggak sesuai, penting kan itu ngabring. Kenapa Pak Bapak nyuruh demo? Meh naon? Meh karasa mahasiswana ulah siga aki-aki cari cingnya. Nya. Pan aki-aki cari cing ningali demo teh. Oh kitu unggul Pak. Jadi lalaki, jadi mahasiswa yang pantas. Syaratnya satu, sepanjang jalan zikir subhanallah alhamdulillah la ilallah akbar, terus istighfar. Kemudian sepanjang orang orasi kita berdoa. Jangan macam-macam, itu demo kita. Nah rurut mahasiswa teh ngabring subhanallah. Terus sudah beres pulang mereka jam 5:30 waktu itu. Terus ada yang datang ke kampus kami, ya, polisi melempari gas air mata. Pengen tahu ceritanya? Itu teh ada pemuda, kami dari ormas baru dak SMA, kami dari ormas baju hidung-hidung. Dia bikin bom molotov. Ditanya itu jangan naon. Sebelum kejadian sore-sore itu ditanya itu buat apa? Demo Pak. Dia jaga jalan Taman Sari, tidak boleh ada mobil lewat. Terus dia melakukan pelemparan botol berminyak itu. Dikejar oleh polisi, larinya masuk ke kampus. Nyadi udah itu ke polisi ditembakkan. Itu bukan menembaki mahasiswa kami, tetapi menembaki oknum pemuda yang mengatakan dia dari ormas. Itu beritanya rame kan. Saya bilang sama mahasiswa saya, hebat kamu sudah demo guys, lalaki mahasiswa tak bener daripada yang mahasiswa cicing wehnya asa teu rame. Pantas teu sih mahasiswa cicing ngadaweng ngopi udud ngadangukeun TV, pantas teu sih asal lain mahasiswa. Dan setelah lulus kuliah saya yakin dia tidak punya kenang-kenangan, tapi setelah lulus kuliah dia tidak punya kenang-kenangan, dia akan menjadi orang yang paling berjasa. Zaman saya dulu, padahal mana yang namanya nyetun itu teh. Itu benar bisa. Nya itu pokoknya sapang pahlawan lah si eta teh. Nah, hadirin, di mana khutamah di sini? Apinya tattali'u 'alal afidah. Kemudian kondisinya seperti apa? Muqadah. Kondisinya tertutup. Neraka khutamah itu tertutup, ya kan? Ari neraka tertutup, apinya di dalam besar, itu sama nggak dengan presto? Sama dengan presto. Hasil dari presto apa? Lembek, ya kan? Kalau sering kita memiliki api di dalam hati, beledak hati, melihat kabar demo, para ranas orang tanya harita para
Harnas, setelah api di dalam hati waktu Covid, tahu sararian orang teh api di dalam hati itu. Akibatnya apa? Badan kita melemah, lembek. Ujungnya apa? Organ tubuh kita mudah sakit, betul? Gampang sakit. Siapa yang gampang sakit? Yang di dalam hatinya ada api. Saya sudah tidak pernah marah, udah aman, udah 20 tahun lebih lah. Teramak deh, tadi gak anu mentas, ngerem weh. Didoakeun sing beunghar. Mudah-mudahan nu mentasna sing beunghar, geus. Kunaon sing beunghar? Dadu beunghar mah tara mentas. Sok mentas keneh, can beunghar gitu we lah. Saya udah nggak pernah nyebrang. Beunghar berarti itu hoream weh. Itu jadi udah tidak ada marah lagi. Istri saya menghabiskan uang, mah enggak, karena memang uang buat dijajankan, betul? Anfiku mimma razaqnakum, nafkahkanlah, jajankanlah, belanjakan harta yang sudah, rezeki yang sudah aku berikan, kan itu. Suatu saat saya mau bayar honor guru, Pak. Guru di madrasah tuh, guru karyawan tuh ada 52 orang. Saya simpan sebahagiannya, masih kekurangannya di meja kan di rumah. Ada pengajian, lupa uang tuh nggak dibawa, pergi weh. Setelah pergi teh pulang, saya nanya sama yang di rumah, "Ari uang di sini di mana?" Saur pun Inju, kata cucu, "Sama aku, Abah." "Oh, terus kemana uangnya?" "Bagiin sama teman-teman." "Oh, oke. Abah mau nyari lagi, beres? Masalah tuh? Tuh masalah. Milari deui we dapat pahala tambahan ya." Dan ketika saya mencari lagi, saya menjadi dinamis, menjadi sehat, bergerak lagi. Benar tuh? Saya bilang sama cucu saya, "Nuhun teh, nanti bagi-bagi lagi ya kalau ada sama teman-teman." "Iya Abah, seneng aku." "Nya duit aing." Senang we, jangan naon pusing-pusingnya. Boleh nggak kita, pantas nggak kita pusing gara-gara uang kepakai seperti itu beberapa belas juta? Itu pantas. Tidak pantas untuk sedih. Udah biarin aja. Dan itu juga datangnya dari Allah, ya sudah dibagiin sama anak saya, qadarullah, nanti juga Allah akan ngasih lagi, kan itu beres. Ibu pas ngelihat suami di rumah nggak ada, pas ngelihat ke tetangga suami keur ngagoler jeung tetangga, masalah bukan? Nah, panas. Setelah panas jadi lembek tidak badan? Setelah lembek jadi gampang sakit tidak? Nggak usah. Akang, teh nitipnya pangrawatan-keun. Beres teh kudu jadi riweuh. Bener tuh? Saya dapat dihujat sama teman-teman dari orang-orang kafir. Islam teh cenah ajaran yang sangat menyakitkan. Buktinya istri, semua perempuan dalam Islam selalu khawatir karena suaminya takut kawin lagi. Itu yang salah hukum Islamnya atau caranya? Cara. Pak, pernah sholat berjamaah Pak? Sholat sendiri pernah? Pernah lupa rakaat saat sholat sendiri? Pernah ya? Sholat sendiri, Allahu Akbar, baru juga rakaat pertama geus nanya, "Ieu rakaat sabaranya?" Balaga pisan ka kana kahiji jum. Itu. Tapi pada saat sholat berjamaah ada nggak lupa rakaat? Ada nggak? Karena imam kan gitu. Ada. Yadullah fawqal jamaah. Kekuasaan Allah berada pada kebersamaan. Orang-orang berjamaah Allah anugerahkan bantuan pertolongannya. Jadi orang berjamaah tidak akan lupa rakaat. Relatif kalau kita berjamaah orang-orang baik mual berbuat salah. Tapi kalau sendiri ada nggak peluang berbuat salah? Setan menggoda orang sendiri. Ibu, kalau ibu sendiri di RW ibu tenu di madu, nyeri bu. Tapi kalau se RW semuanya nyandung, mau nyeri. Setuju Pak? Jadi ibu jangan melarang suami nikah lagi, tapi berikan syarat. Papa boleh, papa nikah lagi silahkan. Syaratnya ajak semua bapak-bapak di RW ini untuk sama-sama nikah lagi. Kalau ada satu saja nggak mau, jangan Pak. Beres? Kalau ngelarang mah dosa bu. Mending berikan syarat seperti itu. Damun sa RW kawin semuanya, kira-kira ibu bakal curhat mah? Kan kalau sendiri mah curhat kacau, salaki keur di nagreg kayaknya. Nah aku naon di nagreg, kilir ka urang nagreg. Capek kan? Tapi mun ramean curhat mah. Oh,
sharing. Kumaha nu maneh? Ih, nu urang Cileupeng tadi peuting. Kunaon Cileupeng? Ih, amit-amit. Komo sia nu urang mah gelo. Tah kitu ngomongkeun salaki teh kitu tah. Kalau raramean, ya kan? Tapi mun sendiri mah cicing kerung, maot teh eta. Jadi yang salah kita harus berjamaah gitu. Nanti ya bilang ke Pak RW ya, rapat darurat untuk melaksanakan nikah berjamaah gitu. Ya, gratis kan we, dirayakan oleh RW. Pakai kas RW. Waduh, kan beres lah. Itu. Oke, jadi siapa yang gampang sakit itu? Mereka yang ada api di dalam hatinya. Terus gampang nggak untuk move on? Kalau sudah di dalam hati ada api, susah. Susah. Karena apa? Karena dia diikat, ya, fi amadim mumaddadah, diikat di tiang-tiang di khutomah itu. Gampang move on tuh, hese. Jadi ajakan saya, sehatkan hati kita, jangan ada humazatil lumazah, supaya kita pulang kepada Allah dalam keadaan sehat. Caranya hadirkan ikhlas. Bapak ikhlas dengan istri Bapak yang sekarang, Pak? Kalau yang kemarin? Pan yang sekarang. Oke. Saya ikhlas dengan istri saya. Karena saya ikhlas dengan istri saya, maka saya perlakukan istri saya seperti Allah memerintahkannya. Itu ikhlas namanya. Kalau saya memperlakukan istri tidak seperti apa yang Allah perintahkan, saya belum ikhlas. Saya masih nunutur hawa nafsu, betul? Termasuk siapa yang harus melayani? Suami melayani istri atau istri melayani suami? Suami melayani istri atau istri melayani suami? Saya dititip mobil oleh Akbar. Zat, nitip mobil ya. Akbar kemana? Amerika Pak. Zat, sampai kapan? Genep bulan lah. Nitipnya Zat, mobil dititip sama saya. Kira-kira tugas saya ngeberesin, menjaga tidak? Jaga titipannya, ada kotor saya bersihkan, ada saya servis, saya panaskan, kan itu ya. Saja pas Akbar pulang lagi ngambil mobil, kira-kira apresiasi nggak? Akbar seneng nggak mobilnya dirawat? Seneng. Saya dapat titipan istri, saya rawat seperti waktu dititipkannya, datangnya cantik, saya akan kembalikan. Terus diambil istri saya oleh Allah dalam keadaan terawat oleh saya. Kira-kira Allah seneng nggak sama saya? Jadi siapa yang harus melayani? Suami yang diamanati istri oleh Allah melayani istri, bukan istri melayani suami. Tong jadi raja, woi, aing buka pemajikan kacau tengah layanan. Hei, lu yang harus ngelayanin, kan itu ya. Itu. Bahkan hubungan seks suami istri, ada akuarium pada saat musim kawin, itu yang jadi indah itu yang jantan betina, jantan. Ular pada saat musim kawin yang jadi indah, yang jantan betina, jantan, ganti kulit dan seterusnya. Hayam lah nu deket, akrab kan kita dengan hayam, CS, oke. Karena akrab dengan ayam, yang jadi indah yang jantan yang betina. Wah, nyereke beng-beng, kok. Betina nama macokan parabe gitunya anteng gitu. Yang jantan. Jadi hubungan seks suami istri bagusnya nih, mumpung ada yang muda. Hubungan seks suami istri bagusnya nu bersih, harum, mengagumkan, asik, enakan. Itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Perempuan mah tuh makenan naon ge geus lucu. Laki-laki yang harus indah itu, yang harus gagah itu laki-laki. Sararengit, sehingga tidak akan ada trauma seksual, ya kan? Iya. Ulah ieu mau beberes mobil, tangan kalalotor kene langsung mama, aya naon papa? Ngagoler. Waduh, meni langsung. Ya teh kitu atuh, sing kasep Pak, sing kasep, sing enakeun sesuai dengan keinginan istri. Saya rela mencukur janggot saya meskipun ini sunnah Rasul. Kalau istri saya minta, Pak, cukur janggot kamari ningali domba menirudet, oh, siap. Saya akan cukur janggot, insya Allah demi kebahagiaan dia, kan itu. Karena ini titipan gitu. Kan
kita mah rata-rata suami pangraja nanti dilayani sama istri sampai istri diperbudak di rumah. Salah. Ingin istri dimuliakan oleh anak-anak, muliakan oleh kita suaminya. Bukan berarti kita harus taat pada istri, tapi ketika istri kita muliakan, saya yakin istri akan taat kepada suaminya. Mama, Masya Allah, Mama kok kelihatan gak cantik sih? Nih papa beliin baju dari galeri terbaik, cobaan mah sugan gelis. Sugan kene can pasti. Pas sudah dicoba teh ternyata ya sudah, suami yang hebat tidak akan memberikan kalimat bullying, ya kan? Langsung dipeluk istrinya. Kalem mah, nu penting usaha nak mah, keun angger mah. Tah, beres kan? Nih pakai helm full face, teruban. Aman, udah nggak usah rudet kan itu. Aman tuh, aman. Jadi hati-hati ya, ikhlas. Siapa yang ikhlas itu? Saya ada istri, saya perlakukan istri saya sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Allah juga memperlakukan istri saya sebaik-baiknya, kan itu ya. Allahus Samad, saya akan bergantung kepada Allah, saya akan bersandar kepada Allah. Allah perlakukan baik, saya perlakukan baik. Allah perlakukan hebat, saya akan perlakukan hebat. Terus seperti itu ya. Saya tidak akan memperlakukan asal-asalan, pas-pasan seperti itu. Jangan ngomong udah ikhlas lah kalau kita masih malas-malas. Ada malas-malasan tuh? Ayahnya can ikhlas, itu aja. Ada nggak? Kabayang temen Allah malas hoream cekalo teh ayah sahorea muir-muir dunya antep cenah eureun. Bahaya tuh? Bahaya. Jadi tidak boleh ada malas-malasan, nggak boleh ya, seperti itu. Terus syukur itu kreatif. Saya dikasih handphone oleh Allah. Ini ciptaan Allah kan, dibuat di mana? Di Korea. Ciptaan Allah dibuat di Korea. Siapa Dudi yang bersyukur? Tidak hanya dipakai untuk hiburan, tapi dari sini saya harus dapat pahala. Dari sini saya harus dapat karya. Dari sini mungkin saya harus dapat nafkah. Itu namanya bersyukur. Betul? Jadi bersyukur itu memanfaatkan anugerah Allah sesuai dengan keinginan Allah secara kreatif. Kalau kita sudah kreatif karena Allah, kalau kita sudah sungguh-sungguh karena Allah, kira-kira hati kita gampang gak kena penyakit? Ibu, ada kemarin minggu lalu ada yang konsultasi sama Ustaz. Suami saya Ustaz, si eta mah da anggar, pasti weng putus ti dieu bobogohan deui, putus ti dieu bobogohan deui, rudat Ustaz. Terus saya teh sebagai istri apa atuh Ustaz meni cangkeul pisan. Saya bilang ibu mah cangkel. Kenapa cangkel? Karena ibu mikirin suami, benar tuh? Tong dipikiran, buat apa ibu mikirin orang yang gak mikirin ibu, benar tuh? Halo? Ngobrol ke dia. Buat apa istri? Buat apa istri mikirin suami? Buat suami yang gak mikirin istri, benar tuh? Terus apa tuh Ustadz yang harus saya lakukan? Saya sarankan, sok perbaiki ibadah kita, sholat kita, sok perbaiki, udah bener belum? Terus perbaiki, sibuk memperbaiki bacaan Quran kita, kan itu udah bener belum? Terus sibuk memperbaiki silaturahim kita, udah bener belum? Terus belajar tentang kosakata, baca buku sebanyak-banyaknya sampai kita punya banyak kosakata, di mana ngobrol kita bisa bijaksana gitu. Sodakoh kita udah bener, sibuk dengan amal soleh, sodakoh, silaturahim, memperbaiki bacaan Quran, memperbaiki ibadah. Kira-kira sempet tuh mikirin suami? Sempet sih, tapi tidak akan terlalu dalam karena kita sibuk dengan itu. Akhirnya dia coba, tadi pagi dia report sama saya, Ustaz, alhamdulillah saya mengundang guru tahsin. Oh, baguslah. Dari mana guru tahsinnya? Saya ngambil dari Imarat Ustaz. Syukurlah. Saya juga belajar tentang memperbaiki sholat. Saya minta ada ustazah Ustaz. Oh, ada ustazah diundang. Ya udah, sudah, syukurlah. Sok sing sibuk dengan itu. Kan itu kesibukan itu akan membuat kita lupa kepada problem kita. Suami kita dianggap mamah, sekarang kenapa mamah teh cuek papa padahal bobogohan deh. Mangga apa kumadinya. Wanita atau siapapun yang dizolimi terus dia menjaga marah, tidak marah, maka doanya diijabah. Tah gitu Pak. Emang mamah rek doakeun naon? Wis, kumaha mama we.
serius rek naon ngadoakeun naon, suami nanti penasaran kan, rek ngadoakeun mama bebas, hei rek ngadoakeun naon maneh MBB ABCDDE naon itu teh moal beja-beja bisi comel der diedankeun tah eta singkatan hese pokona tong diturutan itu tong moal itu beja-beja hoyong terang nya naon ngadoakeun naon kieu papa didoakeun ku mama mudah-mudahan mun keur selingkuh papa mun pas Noel pas maut pas amin ngadeg-deg teu kita manehna selingkuh jeung nu geulis teu ditoel lebar lucu mun ditoel maut geus teu kudu jadi riweuh perlu kita marah sama suami teu kudu. Yang terakhir yang harus kita lakukan itu apa? Boleh nggak kita mempersiapkan kematian? Persiapan untuk kematian boleh tidak? Boleh harus? Sekali deh boleh harus. Jangan stres. Ibu, kenapa sodako? Berbekal buat di akhirat nanti belum punya bekal, kan itu ya? Salah. Saya sodako untuk Allah, terserah rek jadi bekal rek enten, penting Allah ridho, beres? Ibu kenapa baca Quran? Bebekalan buat ke akhirat, saya takut meninggal. Hei, bes, baca Quran karena Allah. Ini indah firman-firman Allah, bukan buat akhirat kita. Tuh. Ibu kenapa saum? Ya, untuk Allah terserah. Mudah-mudahan Allah ridho lah, guys, beres. Sering kita semuanya siap-siap untuk meninggal. Sodako, haji, umroh. Waspadai kematian, bukan disiap-siapkan, betul? Suami pulang, ini analogi yang paling dekat yang sering ibu dengar dari saya. Suami pulang di pipi aya lipstik. Marah jangan. Halo, marah. Pun digaplok suaminya. Plok, maut weh. Pembunuhan. Benar tuh? Waspadai kematian. Atau ibunya yang marah, lu aneh sih, kelepek ibu maut. Husnul khotimah, su'ul khotimah, meninggal yang buruk. Atau imam yang tidak mewaspadai kematian makmum. Sholat imam teh tereng, bacaannya panjang. Alif lam mim dalikal kitabul la raib. 100 ayat rakaat pertama, rakaat kedua 100 deui. Aya nu ngutruk moal makmum. Terus pas ngutruk pas maut. Itu husnul khotimah atau ngutruk khotimah? Ngutruk khotimah. Itu namanya imam yang tidak mewaspadai kematian orang lain. Ibu juga kalau ngobrol, Bu, bisi maut, hati-hati ya Bu ya. Bisi misalnya ibu ngobrol sama orang lain sakit hati gara-gara ibu tidak hati-hati, maut aja dia suul khotimah gara-gara siapa? Itu sing hati-hati. Saya juga sebagai mubalik ya, saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya hanya penceramah saja mubalik yang menjelaskan apa yang saya tahu. Kalau saya sembarangan bicara di antara ibu anu nyeri hati terus maut, meskipun saya tidak harus tanggung jawab data dihajanya, artinya dia ngadanguna dia aja nyeri hati, tapi kan jadi kematian yang buruk, bener tuh? Usahakan kita menjadi orang paling bermanfaat. Siapa orang yang paling bermanfaat? Yanfa'um linnas itu orang yang tidak membuat orang lain menjadi buruk karena kita, bahkan sebaliknya yang orang lain menjadi lebih baik karena kita. Eta sehat hatinya, kemudian kita membuat orang lain menjadi baik karena kita. Baik, itu saja. Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah tidak ada. Udah lah ya, atau saya cenah ya. Nah hadirin, itu saja. Saya tidak akan ngajak berdoa berjamaah juga. Berdoanya di jalan saja, karena doa di perjalanan komo 3 rut doa, perjalanan jauh itu ya. Perjalanan jauh dari doanya akan dijawab insyaallah ya. Doakan sim kuring, doakan saya pengen sehat, saya pengen tetap ikhlas ya. Saya pengen ya, pokoknya gitu lah. Tidak muluk-muluk kok, pengen sehat, pengen tetap ikhlas, pengen beunghar pisan. Udah sakit tuh sami atuh kita bahasa wangsulna itu namanya. Baik.
kita berdoa di sana. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah, Kang. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, Allah terus tuntun kita, bimbing kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dibiarkan oleh Allah sampai kita tersesat, ya. Mudah-mudahan. Itu saja, mohon maaf, dan saya mau langsung melarikan diri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kiai atas pemaparan ilmunya.